Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isen Wong Gresik. Kali ini akan membahas ada versi lain tentang tahun hari jadinya Desa Suci. Yang versi kemarin membahas 1391. Ini ada versi lain yang mengatakan 1371. Bagaimana penjelasannya? Mari simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan di dalam kitab ya atau buku yang berjudul Sejarah Dewi Retnosuwari. Kisah Dewi Retnosuwari. Yang mana buku ini ditemukan di lemari Masjid Cinan yang ada di Leran, Besucinan. Yang di situ mengatakan bahwasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim, beliau mulai datang ke Jawa itu pada tahun 1369. Ya. Beliau datang ke Jawa, ya ke Leran. Jadi kalau versi ini mengatakan tadi itu, jadi kapal dari Sunan Maulana Malik Ibrahim pertama berlabuh di daerah Leran situ. Leran, makanya ada versi mengatakan Leran itu ya pelerenan, tempat leren kapal tadi. Dan kapal tadi itu sempat nabrak di daratan sehingga bunyinya dung gitu. Makanya di Leran situ ada kedung ya, ada kampung kalau nggak salah itu, kampung Kedung. Karena itu tadi kapalnya Sunan Maulana Malik Ibrahim nabrak dung gitu, makanya dinamai Kedung. Kalau Cinan itu tempat bersuci. Jadi di situ ada kayak kolam, saya pernah main ke situ. Itu makanya dinamai Pesucinan, tempat suci. Jadi bukan Cinan itu bukan Cina itu bukan, tapi tempat sesuci Sunan Maulana Malik Ibrahim dan para muridnya. Seperti itu. Itu terjadi di tahun 1369. Kemudian beliau pelan-pelan mengajak warga Gresik, ya, terutama di Leran situ untuk apa? Untuk masuk Islam. Akhirnya ada sebagian orang ya masuk Islam. Beliau mengikuti apa yang dikatakan Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan beliau punya cita-cita kepingin mengislamkan Raja Brawijaya, Raja Majapahit ketika itu. Kepingin mengislamkan Raja Brawijaya. Karena apa? Karena Sunan Maulana Malik Ibrahim ini takutnya. Takut apa? Takut nanti warga Gresik ini yang sudah Islam akhirnya dimusuhi sama Raja Brawijaya. Karena Raja Brawijaya ini kerajaannya di Trowulan, di Mojokerto. Nah, Mojokerto sama Gresik ini dekat. Bahkan diceritakan itu Gresik ini masih kekuasaan Majapahit. Jadi nanti kalau Raja Brawijaya tahu kalau orang Gresik ini banyak yang Islam, nanti khawatir dimusuhi, disiksa dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pemikiran Sunan Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya beliau dalam hatinya bilang, kalau saya ini berjuang sendiri kayaknya agak susah, karena saya ini nggak tahu taktik untuk menaklukkan raja. Jadi saya punya teman, kata beliau, saya punya teman ya yang paham tentang kerajaan. Nah, itu ada beberapa versi. Kalau versi di kitab kisah Nyai Dewi Retnosuwari itu mengatakan dari Cermain. Ya. Kalau ada versi lain kemarin mengatakan dari Malaka, Kedah Malaka. Itu bernama Sultan Mahmud Shah Alam. Kalau versi kitab ini kisah Dewi Retnosuwari itu
beliau bernama Sultan Mahmud Shah Alam, bukan Mahdad atau bukan Sadat Alam, tapi Shah Alam, Sultan Mahmud Shah Alam. Akhirnya beliau dipanggil lah, dipanggil, mungkin nyuruh utusan atau apa, intinya dipanggil, dan beliau datang, ya, beliau datang pada tahun 1371. 1371 beliau datang, dan ketika itulah juga Sunan Maulana Malik Ibrahim sama Sultan Mahmud Shah Alam ini merumuskan atau rundingan bagaimana untuk mengislamkan Raja Brawijaya. Dan beliau berdua ini sepakat menyuruh adik daripada Sultan Mahmud Shah Alam yang bernama Said Ja'far, dan juga temannya yang lain, orang dua. Temannya di situ nggak disebut ya. Kalau di versi kitab itu nggak disebut, cuma yang disebut Said Ja'far, adiknya Sultan Mahmud, yang disuruh ke Majapahit. Lah versi yang kemarin, yang versi yang awal itu yang ke sana itu Sultan Mahmud sama Said Ja'far. Versi yang pertama. Yang versi kedua enggak. Jadi yang ke sana dua orang itu, yaitu Said Ja'far sama temannya satunya. Satunya ini enggak disebut siapa. Seperti itu. Dan itu terjadi di 1371. Jadi kalau dihitung, kalau hari jadi suci, kalau dipatokan tahun pada mengikuti buku ini, berarti sekarang kan suci kalau tahun 2025 kan 634. Nah, kalau diikutkan tahun itu menjadi 6 ditambah 20 kan kemarin 1391. Sekarang versi kitab ini 1371, selisih 20 tahun. Berarti kalau sekarang hari jadi suci 634, berarti ditambah 20, 654 kalau versi kitab Kisah Dewi Retnoswari itu. Seperti itu. Dan sesuai dengan, ya sama ceritanya. Jadi habis dari sana intinya ditolak, tapi ada yang beda. Ya. Ada yang beda. Bedanya apa? Jadi ini datang dua kali. Yang pertama Said Ja'far dan temannya, terus rajanya nggak mau nemui dan lain sebagainya, itu sama. Kemudian dikasih delima itu sama. Kemudian nyampe Menganti, istirahat di sana, akhirnya dinamai Menganti. Kemudian Bunder, kemudian Suci yang di Polaman, kemudian Tebalo, Pongangan juga. Itu Said Ja'far sama temannya tadi. Entah sama temannya atau adiknya, di situ nggak disebutkan. Intinya dua orang, yang satu Said Ja'far, satunya nggak disebutkan. Nah setelah itu karena nggak ada respon dari kerajaan, akhirnya Sultan Mahmud sama Sunan Maulana Malik Ibrahim dan rombongan, dan juga Nyai Dewi Retnoswari ini diajak ke sana. Diajak rombongan bareng-bareng ke sana dan bertemu. Dan kalau versi kitab ini yang kepingin ngelamar itu Raja Brawijaya. Jadi bukan yang melamarkan, bukan. Kalau versi awal kemarin kan Sultan Mahmud kepingin melamarkan, kepingin menikahkan dengan Raja Brawijaya. Tapi versi 2 ini malah sebaliknya. Jadi Dewi Retnoswari ini ikut ke sana, kan orangnya cantik. Raja Brawijaya ini melihat tuh, kok ada cewek cantik, akhirnya kepingin melamar dia. Jadi Raja Brawijaya mengatakan, saya mau masuk Islam. Ya, kan diajak masuk Islam sama Sunan Maulana Malik Ibrahim dan juga Sultan Mahmud. Dan beliau punya syarat, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat saya mau menikah dengan gadis itu. Nah, akhirnya sama Sultan Mahmud dan juga Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak mengizini, karena kalau Islamnya itu dengan syarat, nanti ketika syaratnya itu atau kalau sudah terpenuhi, nanti Islamnya asal-asalan, karena dengan syarat ya. Nah, Islamnya asal-asalan nanti, bukan tulus. Nah, seperti itu. Akhirnya walhasil nggak jadi. Akhirnya sampai meninggal. Jadi Sultan Mahmud kembali pulang karena tugasnya sudah selesai tadi, menemui Raja Brawijaya, tapi belum hasil. Akhirnya beliau kembali ke Cermain kalau versi buku ini, dan
Nyai Dewi Ratnaswari ini masih tetap di Leran dan ketika itu kena taun, kena penyakit dan meninggal di situ dan dibuatkan cungkup. Nah, ceritanya sama. Walhasil ini membahas tentang tahunnya yang beda dari versi kemarin. Versi kemarin 1391 berarti hari jadi suci yang diikuti itu ya. Itu katanya mengikuti babat tanah Gresik. Nah, itu yang 1391. Nah, yang versi kitab kisah Dewi Ratnaswari mengatakan 1371. Yang benar mana? Ya benar kedua-duanya karena punya alasan masing-masing. Cuma yang diikuti Desa Suci yaitu yang versi pertama kemarin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.